Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Pasal berikutnya Ibnu Athaillah menjelaskan dalam kata-kata nasihat kepada kita. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama ajral aza ala aydihim kaila takuna sakinan ilaihim. Arada an yu'jizaka an kulli syai'in hatta la yusghilaka anhu syai'un. Innama sesungguhnya ajra Allah menjalankan atau mendatangkan al-aza gangguan, ketidaknyamanan ala aidihim lewat tangan-tangan manusia. Kaila takuna sakinan ilaihim, kaila supaya tidak merasa kita semua sakinan tentram ilaihim bersama manusia. Arada Allah menghendaki ayyujizaka an kulli syai'in, membuatmu tidak nyaman, kesel an kulli syai'in dari segala sesuatu. Hatta la yusgilaka anhu syai'un, sehingga tidak ada yang melalaikanmu anhu dari mengingat Allah syai'un segala sesuatu. Pasal ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita memanage problem solving, menyelesaikan masalah batin. Kalau masalah lahir kita bisa menyelesaikannya gimana, tapi masalah batin jarang kita mengkajinya. Kalau batin kita ada gangguan, batin kita nggak nyaman, ini kadang-kadang kita menyelesaikan masalahnya itu ya sekehendak kita, gitu. Tidak sesuai dengan aturan-aturan jalan-jalan yang dijelaskan dalam agama. Ya, jadi bagaimana? Sesungguhnya ajrul aza, Allah mendatangkan itu gangguan alaidihim, letak manusia, lewat tangan-tangan manusia. Kita manusia adalah makhluk sosial. Yang indahnya kita itu dalam hidup kalau kita berinteraksi kepada manusia. Betul ya? Ada teman, ada keluarga, ada anak, kita ngobrol, gitu. Enaknya gitu. Di Kedung Jiwa kita contohin, kita jadi orang kaya sendiri. Enak nggak? Ya nggak enak. Enaknya kita itu ada orang, ya, kita bersosial, bermasyarakat gitu. Tapi ketika kita bermasyarakat, nah di sini ya permasalahan akan terjadi. Ketika kita bermasyarakat, maka biasanya kita banyak berbenturan, bertentangan dengan orang-orang lain, pendapat kita nggak sama, sehingga membuat hati kita nggak enak, gangguan. Sering gitu ya, sering kan? Gitu. Nah, contoh juga dalam segala sesuatu mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, bagaimana cara kita memanagenya supaya kita gangguan-gangguan itu memang yang ada pada diri kita itu kita bisaikan dengan baik, sehingga tidak kita menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah memang mendatangkan gangguan itu lewat tangan manusia. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa nyaman dengan manusia. Gitu. Kalau ada gangguan-gangguan ini kan perasaan kan terganggu gitu tuh. Ya, terganggu perasaan kita, batin kita itu. Dan memang Allah ciptakan demikian, ya, sehingga kita memang tidak nyaman dengan manusia ini. Gitu. Lalu apa yang Allah kehendaki? Allah ini menginginkan pada kita supaya ya keadaan-keadaan itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita kadang-kadang kesal dan seterusnya. Supaya apa? Hatta yusgilaka anhu syai'un, sehingga tidak ada lagi yang melalaikanmu dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya maksudkan tadi dalam pembukaan adalah kadang permasalahan-permasalahan yang ada pada kita secara batin itu mengganggu dari kenyamanan kita. Tuh biasanya kita kalau kita nih ya terganggu itu bukan malah dekat sama Allah, malah menjauh kadang-kadang, nggak nyaman nih. Biasanya kita nyaman, begitu nggak nyaman terganggu, akhirnya kita menjauh dari Allah. Betul nggak? Sholatnya malas, hajinya malas. Kenapa? Karena pikiran kita terganggu.
Padahal memang keadaan-keadaan yang demikian, gangguan-gangguan yang ada di antara kita, pendapat berbeda, itu sebenarnya Allah inginkan agar kita itu tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, kembalikannya kepada Allah. Yang biasanya kita itu tidak kembali, batin kita itu tidak mengembalikannya kepada Allah, sehingga masalah itu sudah ada yang masalahnya jadi frontal, ada pertentangan, ribut, ada yang dipendam, ada yang dendam, ada yang kesal terus hidupnya. Ya kan? Nah, itu kenapa demikian? Karena keadaan ini sekarang keseluruhan itu kita harus sadari memang konsekuensi kita di dalam bermasyarakat, dan memang Allah ciptakan demikian supaya kita tidak tenang dengan keadaan-keadaan yang kadang-kadang tidak mengenakan itu, supaya kita kembalikan lagi, supaya jadi kita tidak tenang jiwa kita, tapi hati kita tetap begitu ada masalah kembalinya kepada Allah. Yang jarang terjadi itu mengembalikannya, itu tidak mengembalikan, kita menyelesaikannya secara pribadi. Makanya banyak orang begitu banyak sampai sekarang ada yang punya musuh, ada yang dendam, ada yang caci-caci maki, semua kan nggak seneng, gitu kan? Seneng sama orang, akhirnya begitu. Padahal keadaan-keadaan itu seharusnya dia dia buat batin dia itu, hati dia itu dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seluruh yang kejadian yang ada pada kita, baik yang sudah dilakukan oleh kita maupun yang belum, itu kan semuanya sudah ada. Kalau bahasa ini film atau bahasa drama itu sudah ada skenarionya. Kita tuh skenarionya itu udah ada, Pak, hidupnya itu. Ada lahir, ya, ada kita lagi muda, sekarang tua, ada yang meninggal, kapan meninggal, itu udah skenarionya. Keadaan-keadaan yang kita alami, kapan kita senang, kapan kita susah, kapan kita sakit, kapan kita sehat, itu sudah ada dalam diri kita. Nah, keadaan yang kadang-kadang menjadi gangguan benturan batin kita, seharusnya kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau sudah begitu, hidupnya udah enak banget, Pak. Bukan gak ada masalah, tapi dia bisa menyelesaikan masalah. Ini yang terjadi sekarang, ketika kita punya masalah, dia nggak mengembalikan pada Allah, tapi dia anggap itu permasalahan yang terus sampai terus, nggak ada selesainya itu pada masalah gitu. Ya, makanya kita nggak aneh tuh kalau ada antar masyarakat, kalau ada antara pengurus masjid satu dengan yang lain dan semuanya itu bertentangan, gitu kan? Kan biasa itu. Akhirnya kenapa? Karena dia nggak kembalikan kepada Allah, akhirnya yang biasa ke masjid nggak sholat lagi karena nggak sependapat dan seterusnya. Nggak, di dalam akhlak tasawuf, kajian akhlak tasawuf itu memang keadaan demikian sudah memang tabiatnya. Allah meletakkan masalah itu di antara manusia supaya hati kita begitu punya masalah membalikannya kepada Allah. Jadi artinya ketidaknyamanan yang terjadi pada diri kita dalam keadaan sosial itu diharapkan agar tidak ada yang melalaikan jiwa kita, hati kita untuk ingat selalu kepada Allah. Kembaliinnya kepada Allah gitu. Jangan nyelesain sendiri. Gitu. Nyelesain sendiri kan marah terus jadinya. Ya, marah terus, kesenang terus. Akibatnya apa? Akibatnya kita susah sendiri. Orang mau udah enak makan bakso, kita masih panas baik, jangan. Nah, gitu. Nah, jadi indah hidup itu. Ya, yang namanya masalah, yang namanya orang kan semua punya masalah. Cuma yang terpenting bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nah, cara menyelesaikan masalah secara batin itu adalah kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ada orang udah bisa begitu ada masalah ada istighfar. Cuma baru talafuz saja astagfirullah gitu. Baru talafuz lisannya saja, tapi hatinya belum istighfar. Akibatnya apa? Ya istighfar, tapi hati mau panas. Seharusnya kalau udah istighfar kan
sudah adem kan? Ya. Kalau sudah katakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah, ya udah dikembalikan kepada Allah, tapi jangan talafutnya doang. Gitu. Kan kita biasanya talafutnya aja, hatinya masih ngedumel, ya gitu. Masih suka nggak ngedumel? Ada nggak? Hilangin. Pasal ini menjelaskan kepada kita, hebatnya luar biasa itu. Gitu. Kan beda tuh. Kalau ada orang ya meskipun dia Bapak ikhlas nih, ikhlas di jawabannya. Tapi kan kita bisa tahu orang ikhlas atau tidak dari raut matanya, raut mukanya kan, perkataannya gitu. Ini masih marah enggak? Enggak, tapi suaranya kencang, masih marah dia kan gitu. Kan kita bisa menilai itu. Nah, kalau kita di sini ya di pasal ini menjelaskan kalau kita sudah kan semua kita punya masalah. Jadi semua kita punya masalah, yang terpenting bagaimana kita menyelesaikan masalah kan gitu. Secara batin begini. Ya, jadi keadaan-keadaan sosial yang kita hadapi itu, begitu kita punya masalah, kembalikan kepada Allah. Supaya kita lebih banyak lagi mengingat Allah. Gitu. Memang diciptakan interaksi manusia, keadaan kita supaya kita memang enggak nyaman gitu. Nah, sekarang kita ukur dari kita. Kita sekarang lebih nyaman bersama Allah atau lebih nyaman bersama manusia? Seharusnya kita lebih nyaman bersama Allah. Gitu. Jangan kita nyamannya sama Allah kalau kita ada masalah dengan manusia. Begitu ada masalah dengan manusia, baru kita ke Allah. Jadi sisa-sisa kenyamanan itu diberikan kepada Allah. Jangan. Lebih nyaman kita dengan Allah. Makanya orang-orang yang udah arif, udah baik, dia lebih banyak berzikirnya, diamnya. Diamnya itu berzikir, bukan ngantuk, bukan diam melamun, enggak, dia berzikir. Kenapa? Dia senang bersama Allah gitu. Itu ya. Nah, jadi kalau kita sudah nyaman bersama Allah, ya udah, sehingga dia tidak memperdulikan lagi masalah-masalah yang ada di manusia itu, antar manusia. Ya memang Allah ciptakan manusia itu bukan untuk nyaman, memang gangguan-gangguan supaya hati kita mendekat gitu. Kalau udah nyaman dengan Allah, udah enak aja. Bukan nggak ada masalah dia kembalikannya sama Allah. Gitu. Kan nggak semua masalah kita bisa hadapi sendiri, Bapak Ibu. Gitu ya. Nggak bisa. Gitu. Jangan dikatakan otak kita kan terbatas untuk menyelesaikan masalah. Sampai sekarang aja Isra Mi'raj itu kalau dipikirin sama orang, bener nggak Rasul itu naik langit 1, 2, 3, 4 terus sampai kembali lagi, itu bener nggak? Ya kalau dipikirin dengan otak kita nggak mampu. Tapi di balik otak itu, di atas otak itu ada yang membuat otak. Allah kekuasaannya. Sama semua masalah yang kita hadapi, ada kalanya kita bisa menyelesaikan sendiri, ada kalanya kita tidak bisa menyelesaikan. Kalau kita selesaikan dengan baik sudah. Tapi kalau enggak, kembaliinnya kepada Allah gitu. Ya orang yang masalah itu dari Allah, kita kembaliin. Nah, inilah yang dimaksud secara batin, bahwa kita ketika kita sudah mampu menyelesaikan masalah batin-batin kita yang membuat kita tidak nyaman demikian, maka kita jadi nyaman hidupnya. Maka orang-orang yang sudah dekat arif dengan Allah itu, orang yang marifat dengan Allah, dia sudah tidak peduli lagi dengan keadaan manusia. Dia udah hatinya udah dekat, udah bahagia terus, gitu. Terus ya, baik. Mudah-mudahan kita bisa demikian. Amin ya rabbal alamin. Supaya apa? Supaya hidup kita tenang, nyaman, tentram, damai itu. Ya, kan hidup yang kita inginkan kalau udah tua-tua gini ngapain, Bu? Tenang kan? Tenang, damai, hati tenang. Ada masalah, penyelesaiannya ada gitu. Nah, tapi kalau kita kaji pasal ini, nanti begitu kita punya masalah, kita kembali lagi itu menyelesaikan sendiri, yang nggak bisa kita harus kita ikuti itu. Maka kajian ini itu sebenarnya kajian-kajian pasal-pasal ini sebenarnya hanya terapi-terapi aja. Pelaksanaannya kita sendiri. Mampu nggak kita? Hati kita itu melakukan itu. Gitu. Kalau kita mampu, nah udah itu
Sedikit-sedikit dari satu fasa sedikit kita mengikuti aturan-aturan bagaimana cara kita mengendalikan batin kita. Nah, kalau sudah dari komponen beberapa pasal kita kaji, kita laksanakan, nah itu jalan-jalan menuju ma'rifat. Itu. Tapi kalau udah kaji ini, kita menyelesaikannya sendiri. Ya udah nanti pusing lagi hidupnya. Bertentangan lagi gitu. Jelas ya, kalau udah kayak gini enak banget hidupnya itu. Oh begini ya cara menyelesaikan masalah secara batin gitu. Kan yang mengganggu masalah kita kan pikiran. Pikiran itu dari batin kita ya, dari hati kita ya. Nah kalau kita nggak kelola dengan baik, akhirnya kita nanti adanya hidupnya itu kesel, susah terus gitu. Jangan nggak lagi susah, kita udah tenang ya. Ciptakan hati kita menjadi kolbun salim, hati yang selamat. Kan kolbun itu ada 2, ada 3 bahkan. Ada kolbun marid, kolbun yang sakit. Sakit tuh banyak penyakitnya di hatinya, gitu. Kesel terus, ngedumel terus, marah terus. Nah itu sakit tuh. Pengen nggak puas terus, pengennya menang sendiri terus, egonya lebih tinggi terus. Nah itu berarti kolbunnya harus dibersihin dengan zikir. Kolbunnya banyak, masih maridnya penyakitnya. Yang kita inginkan adalah kolbun salim. Hati kita selamat. Selamat dari apa? Dari penyakit-penyakit itu. Bagaimana caranya? Ini tadi, ikuti. Bimbing hati kita itu. Udah, kita selesaikan hati kita, kembaliin sama Allah. Banyak berzikir. Udah. InsyaAllah ya tenang hidup kita. Gitu ya, insya Allah bisa ya. Ya dikit-dikit hati kita tata ya. Jadi nanti ada masalah ya udah selesaikan, kita zikir kembali Allah. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan, kita kembalikan pada Allah. Ya Allah, saya nggak mampu menyelesaikan masalah ini, masalah darimu ya Allah, kami kembalikan padamu, berikan jalan yang terbaik. Gitu, selesai itu. Tapi kalau kita ngedumel terus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, berbulan-bulan, ada orang masalahnya nggak selesai karena dia masih perasaan gimana hatinya nggak enak. Gitu. Kalau gitu kan mengganggu kita jadinya, ya, merugikan kita. Tuh, akibatnya aktivitasnya nanti biasanya rajin, biasanya taat, akhirnya malas lama-lama. Nah gitu. Baik. Itu pasal pertama. Kemudian pasal kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Idza alimtal anna syaitana la yaghfulu anka fala taghful anta amman nasiyatuka biyadihi. Idza alimta, apabila engkau telah mengetahui. Tapi apakah kita udah mengetahui atau tidak? Tapi saya optimisme thinking, kita semua mengetahui. Apa? Mengetahui posisi anna syaitana la yaghfulu anka. Sesungguhnya syaitan la yaghfulu anka itu tidak pernah lupa kepadamu. Setan enggak pernah lupa sama kita. Ya, ada enggak kelupaan setan? Hari ini saya lupa mengganggu dia. Enggak ada. Enggak ada. Kita lihat ya. Apabila kita sudah mengetahui sesungguhnya setan enggak pernah lupa dengan kita untuk mengganggu, untuk menjerumuskan kita, menggelincirkan kita, fala taghful anka, maka kalau sudah kita tahu demikian, solusinya, jalan keluarnya, fala taghful anta, maka janganlah engkau lupa amman nasiyatuka biyadihi, kepada amman, man itu zat, yaitu Allah, kepada zat nasiyatuka biyadihi yang menggenggam hidup nasib kita. Tuh. Jadi Allah ciptakan setan itu sebagai musuh kita. Enggak ada musuh di dunia, musuh kita manusia kecuali setan. Kalau manusia sama manusia itu bukan musuh. Maka kalau ada orang bermusuhan dengan manusia, berarti dua-duanya apa? Gak bagus. Jadi kalau ada masalah itu biasa. Yang penting kita selesaikan masalah. Cuma di dalam kehidupan kita
itu sudah digariskan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kita itu musuh yang nyata. Kenapa? Karena setan itu fungsinya dia sekarang, ya, kalau cikal bakal dulunya kan setan, iblis itu makhluk-makhluk yang taat. Bahkan lebih taat dari makhluk lain, Pak. Sebelum diciptakan Nabi Adam, saya tidak jelaskan itu ya. Akhirnya karena memang dia tidak mau mengikuti perintah Allah untuk menghormati Adam, akhirnya dia kafir terhadap perintah Allah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mulai saat itu maka setan yang dulunya iblis itu fungsinya pada kita musuh yang mengganggu. Karena sudah terkategori kafir, dia ingin tidak keberatan kalau sendiri, dia ingin mengganggu kita supaya kita juga ikut pada dia, menjadi orang-orang yang tidak taat pada Allah. Nah, posisi setan, kalau kita sudah tahu katanya posisi setan mengganggu kita, maka dia tetap, Pak. Katanya di sini ya, inna syaitana la yaghfulu anka. Dia enggak pernah sifat setan itu lalai, lupa dengan selalu mengganggu kita. Jangankan kita di luar, di dalam masjid aja dia masih berani ganggu kita. Ya. Di dalam masjid aja, di dalam majlis-majlis taklim masih banyak yang ganggu kita di mana-mana. Jadi setan itu keadaannya dia nggak pernah ganggu kita, lupa dia nggak pernah lupa dia ganggu kita, godain aja. Ya, kita sholat bisa jadi nggak khusyuk, kita sedekah bisa jadi nggak ikhlas, ya kita malam-malam mau tahajud bisa jadi nggak tahajud, ngantuk lah apalah alasannya, itu setan semua yang ganggu kita. Ya, dia nggak akan lupa. Selalu menggiring kita, mengajak kita, menarik kita untuk kita tidak menjadi orang-orang taat. Nah, kalau memang kita sudah tahu keadaannya demikian, katanya, fala taghful anka amman nasiyatuka biyadihi. Hendaknya nih batin kita ini jangan kita lupa kepada zat yang menggenggam nasib, yang menggenggam jiwa kita. Gitu. Allah pernah lupa nggak menggenggam jiwa kita? Enggak, kita semua dalam genggamannya. Kalau dilepas ya sudah, out dia. Gitu. Ini solusi secara batin, Pak. Jadi agar kalau kita sudah mengetahui setan itu nggak pernah lupa dengan mengganggu kita, fungsinya memang mengganggu kita, maka batin kita ini, ya, maka kita ini seharusnya jangan pernah lupa kepada siapa? Pada Allah yang menggenggam jiwa kita. Kan jiwa kita di tangan Allah, digenggam oleh Allah. Selalu gitu. Jadi kalau setan selalu ganggu kita, nggak lupa dia, tapi kita juga harus ingat bahwa Allah itu selalu menggenggam jiwa dan nasib kita, keadaan kita. Jadi Allah yang bersama kita. Nah sekarang permasalahannya gini, ada dua nih. Ya. Kalau setan nggak pernah lupa ganggu kita, berarti kan setan selalu dekat dengan kita kan? Allah selalu dia menggenggam jiwa kita. Berarti yang menggenggam jiwa kita itu ada dua. Ada dari sisi setan, ada di sisi Allah. Tinggal hati kitanya. Kalau kita salah, akibatnya ini setan mulu. Minal jinnati wan nas, setan itu di dalam surat An-Nas Allah jelaskan terdiri dari jin dan manusia. Tapi kalau kita di sini paham bahwa setan ini gangguan oleh setan, maka yang ada pada diri kita itu Allah. Karena Allah memang menggenggam jiwa kita. Tinggal kitanya. Ya, apakah yang mau menggiring kita, menundukkan hidup kita itu, menunjukkan itu adalah dari yang ditunjukin, yang diarahkan oleh setan, ataupun apa-apa yang kita lakukan sehari-hari itu merujuk, ditunjuk, dapat hidayah dari yang menggenggam jiwa kita, Allah SWT. Maka kalau sudah demikian, kita enggak ini lagi tuh. Hidup ini orang itu ada dua. Bisa jadi dia banyak dipengaruhi oleh setan, jadi tidak baik. Bisa jadi dia banyak dipengaruhi oleh ilham dari Allah, karena Allah yang menggenggam jiwa itu. Makanya orang
itu dari dulu, dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu ada dua. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada orang jahat, ada orang baik. Karena memang bersemayam dua ilham ke kita itu. Cuma kadang-kadang kita, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Berarti kalau sudah begitu, kadang-kadang setan masuk pada kita, kadang-kadang ilham Allah masuk pada kita. Seharusnya udah nggak gitu lagi, udah nggak gitu lagi. Yang ini di stop ini, ya. Yang pengaruh-pengaruh setan di stop. Yang ada itu bahkan lebih besar itu adalah pengaruh-pengaruh ya dari zat yang menggam kita, Allah Subhanahu wa taala. Di mana adanya bersemayam di kolbun, di hati kita. Makanya kalau cara membersihinnya dari dua unsur ini, kalau kita mau jadi baik ya bersihin hatinya dulu. Jadi tertutup ini. Penuhin hatinya dari cahaya nur Allah sehingga ini nggak masuk lagi. Benar gak itu? Yang kita alami gak itu? Iya Pak, hati kita itu kadang-kadang dipengaruhi oleh setan, kadang-kadang dipengaruhi oleh hal-hal yang baik, hidayah gitu. Nah sekarang bagaimana mengkatnya itu sehingga setan nggak masuk? Kita contoh tuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nggak pernah masuk di hatinya setelah Islam setan, wujukan rayu setan di hatinya. Bagaimana mau masuk dia? Orang Umar bin Khattab di sini setan nggak berani mendekat. Kalau dia jalan sini, setan itu kalau bisa dia menyimpang Pak jalannya, nggak mau. Gitu. Nggak mau dia sama jalannya sama setan. Sekarang kita tanya, kenapa bisa begitu? Jangankan ganggu ya kalau begitu. Orang di jalan aja ketemu umpamanya dia berpapasan, dia mau nyingkir, nggak mau, bisa mau mengganggu. Dari jauh aja udah takut. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu orang yang paling takut sama Allah. Nah, berarti kalau dari situ solusinya gimana cara sekarang hati kita ini lebih takutnya sama Allah. Sehingga nggak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mencontohlah kepada Umar bin Khattab caranya. Jadi kalau sudah kita udah takut sama Allah, yang lain nggak takut lagi. Kalau begitu setan udah takut, kan ngeri ya. Orang ini orang yang takut sama Allah. Saya ceritakan begini. Ada orang yang nggak punya ilmu lagi sholat. Tapi di depan pintu itu ada orang soleh lagi tidur. Setan mau ganggu orang yang bodoh itu nggak berani. Kenapa? Karena dia takutnya kepada orang soleh yang lagi tidur, bukan takutnya sama yang lagi sholat. Kenapa alasannya? Karena kalau dia bangun, waduh. Kalau dia bangun nanti dia khusus sholatnya, akhirnya saya nanti kehilangan pekerjaan, kan nggak bisa ganggu dia, gitu. Jadi dia nggak berani. Itu sampai demikian tuh. Yang saya ceritakan kan seakan-akan setan dengan manusia bukan abstrak lagi ya, kelihatan ya. Ya memang kelihatan. Gitu. Bapak terasa nggak kalau terganggu itu? Kalau setan datang pada diri kita terganggu nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Setan ganggu kita, lagi gangguin kita. Gitu. Makanya kita jangan selalu mau diganggu. Nah, jadi kembali nih pasal ini ya. Jadi kalau kita sudah tahu katanya bahwa setan nggak pernah lalai, lupa goda kita, maka sekarang batin kita itu, hati kita itu, kita harus paham ya bahwa sesungguhnya Allah juga tidak pernah lalai dalam menggenggam nasib dan jiwa kita. Gitu. Jadi kalau kita udah dekat sama Allah, dia enggak lagi. Ini yang sudah dipraktekkan Pak Umar bin Khattab demikian. Enggak berani lagi dia, Pak. Tapi kalau kita kadang-kadang kita ikuti, kadang-kadang enggak, ya kan masih berarti masih banyak peluang. Namanya kadang-kadang kan ada peluang. Ya setan selalu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Tapi kalau peluang-peluang yang ada sudah tertutup, enggak berani lagi, Pak. Enggak mau mampir lagi. Gitu ya? Udah coba ya? Gitu. Kadang-kadang nih, umpamanya ada orang. Nih, saya contohin lagi, lebih konkret lagi. Orang ya,
ke rumah kita, biasanya kita kalau ada orang datang minta-minta apa gitu, kita kasih, atau kita di jalan di mana, itu biasanya Pak, terus ada orang datang nanti kasih tahu tuh gitu ya. Tapi kalau biasanya tertutup kita, orang itu nggak akan berani lagi, betul? Gitu kata-kata. Nah, itu kebiasaan, karena faktor kebiasaan. Nah, setan juga kalau udah nggak mau orang ini nggak mau nih diganggu sama dia juga nanti akan mengkat. Bahkan dia kata, waduh, udah nggak sanggup lagi, buang-buang waktu saya ganggu. Gitu. Cuma permasalahannya sekarang kita kadang-kadang bisa diganggu, bisa tidak. Akhirnya memberi peluang untuk setan mengganggu itu. Nah, peluang-peluang ini ditutup. Ada lagi. Bagaimana cara menutupnya? Ya itu, kembaliin, penuhin hati kita dengan Allah itu. Dia nggak mau Pak. Kenapa kadang-kadang kita khusyuk, kadang-kadang enggak? Sholat tuh, ya karena masih ada ruang untuk setan ganggu kita supaya kita enggak khusyuk. Tapi kalau udah penuh, Allahu Akbarnya udah penuh dalam kalbunya, semuanya udah nyingkir Pak. Orang udah penuh, gelas udah diisi air penuh, nggak akan bisa dia diisi lagi, udah penuh. Karena kita belum penuh. Nah, tinggal dicas. Ya, kalau kita punya HP kan dicas tuh. Ya, supaya penuh. Nah, sekarang ngecasnya ini nih. Ngecasnya batin kita supaya penuh batinnya. Gitu. Kalau udah itu nggak mau lagi dia. Gitu. Tapi memang setan selalu gonda. Setiap ada peluang, sekecil apapun peluang, tetap ganggu kita. Ya, itu memang demikian. Ya. Kalau sudah rendah sadar demikian, maka kalau kita sudah memahami ini, maka begitu ada setan ganggu kita sudah tahu tuh bahwa Allah juga tidak pernah lupa menggenggam jiwa saya. Jadi kita udah kembali kepada Allah, setan udah nggak berani lagi masuk. Gitu caranya. Tinggal kita melaksanakan, gitu. Tapi kalau begitu dia masuk, kita lupa Allah, udah dia masuk Pak. Dari segala lini dia ingetin Pak. Bahkan ada sampai mengatakan begini, kita kehilangan sesuatu nih, uang di mana cari-cari. Begitu sholat ketemu Pak, ada di sana, ingatnya udah ke sana. Setan kan tahu gitu, sampai begitu. Jangan sampai begitu, nanti sholatnya akhirnya kita nggak khusyuk. Gitu. Gitu ya, itu udah 2 pasal nih. Ya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah secara batin. Kalau diikutin enak sekali itu Pak. Kalau setan ganggu kita, saya sudah tahu ya. Allah juga genggam saya, nggak pernah lupa. Berarti ada Allah lebih besar di situ. Dia nggak berani lagi tuh. Gitu ya. Jadi lafaz Allahu Akbar harus kita bukan hanya Allahu Akbar lil lisan, tapi Allahu Akbar sudah ada dalam hati kita. Tidak ada lagi ruang karena Allah itu maha besar sini. Nggak ada ruang lagi setan terganggu kita lagi, ya. Itu mudah-mudahan. Kalau pada satu saat kita terganggu juga, cepat kembalikan. Kalau kita dalam sholat, kembalikan fokus. Kalau kita di luar sholat, kembalikan sama Allah. Jadi dimanapun aja berada, ini ada jamaah kita dari Bali. Kapan berangkat ya, Pak Dwi? Hah? Luar biasa. Sana ya, di sana-sana juga tetap aja kalau subuh kaji ya ikuti, kan banyak ada masjid ya. Pak Dwi ini jamaah kita tugasnya di Bali, mau pulang berangkat lagi. Mudah-mudahan sehat di mana aja berada kita tetap ya. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram. Di mana saja berada, hadapkan jiwamu kepada satrul masjidil haram, pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita mau posisi jadi apa aja, mau kerja di mana aja, mau dalam keadaan apa, satrul masjidil haram, hadapkan jiwamu kepada Allah. Seperti filosofi tawaf. Tawaf itu di mana aja berada kita, mulai Hajar Aswad, kemudian kemudian Maqam Ibrahim, Hijr Ismail, Rukun Yamani, dari 4 penjuru arah, dimanapun kita berada, di tengah-tengahnya Ka'bah. Itu simbol Allah. Dimanapun kita berada, berarti filosofinya Allah nomor 1. Udah damai aja. Nggak ada kata, di mana, jauh dari keluarga, enggak. Saya puluhan tahun bekerja. Di mana mau di luar, baru 2010 baru saya kembali lagi ke sini gitu, keliling-keliling.
Baik, baca gitu ya. Udah 2 pasal, 1 pasal lagi. Baru saya buka pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alahu Allahu laka aduwan liwahisha bihi ilaihi wa harraka 'alaika nafsa liyaduma ikbaluka 'alaihi. Nah, ini mempertajam pasal yang kedua. Ja'alahu Allahu, Allah menjadikan setan laka bagimu aduan, musuh. Jadi kalau Allah sudah jadikan kita musuh, jangan temenin setan. Waktu haji, lempar jamarat ula, usta, aqaba, Allahu Akbar. Gerem banget. Sampai dia, Allahu Akbar, sambitin tuh dengan 7 kerikil. Bahkan sedal-sedal disambitin. Nah kalau sudah begitu, ya, pulangnya ke Indonesia, ke kita, jangan temenin lagi. Itu simbol di sana tuh, yang sekarang lagi haji itu kemarin tuh, di hari tasyrik, ya. Itu kan untuk melaksanakan nafar awal, nafar sani, tanggal 11, 12. Ini kan tanggal 14 ya, udah habis waktu tasyrik ya. Jadi besok udah ada yang pulang. Kalau kloter 1, dulu saya kloter 1 udah pulang. Hari ini udah pulang. Ya, bahkan ada yang nafar awal, jadi nggak sampai 3 kali dia, 1 kali udah. Nah, bisa demikian dalam manasik haji. Nah, Allah menjadikan setan itu bagimu aduan, musuh. Liwahisabihi ilaihi, tujuannya agar kita yuwahisa, membenci bihi dengan setan, ilaihi, dan berlindung kepada Allah. Kan gitu ya. Allah menciptakan setan sebagai musuh, tapi jangan dititik di situ. Tujuan Allah liwahisabihi ilaihi, agar kita berlindung dari setan, dan ilaihi, dan agar kita menjauhi setan atau membenci setan, ilaihi, dan berlindung pada Allah. Enggak boleh sendiri. Jadi kalau kita mempunyai masalah menyelesaikan sendiri, setan itu licik, Pak. Iya, kadang dia mengganggu langsung nggak bisa, nggak langsung. Nabi Adam itu diganggu nggak langsung. Ya Nabi Adam diganggu enggak. Melalui siapa? Siti Hawa. Tuh lihat liciknya. Kita diganggu nih, dalam sholat aja Pak diganggu. Mungkin pikiran yang buruk nggak ada, tapi kalau pikiran-pikiran yang baik kadang-kadang muncul. Umpamanya Allah, saya sholat, setelah sholat saya mau berziarah. Ada pikiran macam itu, kan baik itu ya, pikiran baik ya. Tapi begitu masuk di dalam sholat, itu menjadi tidak baik. Akhirnya kita bukan lagi sholat, pikiran kita udah kemana-mana. Nanti naik apa ya? Naik motor ya? Ada bensinnya enggak? Terus itu yang melalaikan. Dia licik sekali dalam mengganggu kita itu, caranya itu. Nah, jadi kata di sini pasal ini, Allah menciptakan setan itu sebagai musuh kita, liwahisabihi ilaihi, agar kita membenci setan, jangan temenin setan karena dia musuh kita, ilaihi, dan berlindung kita kepada Allah. Wa harraka 'alaika nafsa, dan Allah juga menggerakkan 'alaika kepadamu an-nafsa, nafsumu, liyaduma ikbaluka 'alaihi, supaya katanya kita tetap menghadap kepada Allah hati kita itu. Tuh. Jadi pasal ini menjelaskan kalau setan memang sudah diciptakan, tabiatnya adalah mengganggu kita, musuh kita. Jadi sekarang di dalam diri kita ini harus diikrarkan bahwa ini setan ini musuh kita, yang harus kita benci, bukan yang lain, setan aja yang harus kita benci itu. Dan kemudian kita harus berlindung pada Allah. Itu. Makanya kita sering tuh kalau habis sholat, sebelum sholat, ya kita baca doa. Sebelum baca doa kita baca Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min jinnati wan nas. Oh Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Oh juga Rabbi durun. Kita doa itu supaya kita berlindung. Kemudian juga ketika dalam kehidupan sehari-hari begitu, kita banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, kalau demikian ya, berarti kan sekarang kita udah ada jarak nih. Oh, setannya musuh saya. Berarti saya harus membencinya, menjauhinya.
dan saya tidak bisa menyelesaikan masalah secara sendiri, kan dia sering ganggu kita, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, katanya Allah Subhanahu wa taala itu juga menggerakkan, haroka itu menggerakkan, membolak-balikan hati kita, ya, dan nafsu kita. Kadang-kadang kita ingin anu dan seterusnya, ya. Supaya apa? Liyaduma ikbaluka alaihi, supaya kita selalu yaduma tetap ikbaluka menghadap diri kita, hati kita alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu kendaraannya nafsu, posisi setan adalah musuh kita, ya. Dan nafsu kita selalu bergerak, itu kadang-kadang nafsu ada kadang-kadang enggak ada dan seterusnya. Ini adalah tujuannya supaya kita tetap hati kita ikbal itu menghadap alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang perlu kita tetapkan, perlu kita ingat ini dalam hati kita, bahwa kita harus menjaga, mempunyai garis tuh. Setan musuh saya benci, gitu kan? Berarti ini musuh saya dan ini yang harus saya benci. Kemudian setan kendaraannya nafsu. Nah, bagaimana cara mengelola nafsu? Maka hati kita harus ikbal, iliyaduma ikbal, selalu tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal ini adalah penekanan dari pasal yang tadi. Caranya begitu, ya. Nah, kalau kita sudah bisa membedakan pada diri kita, ini musuh kita yang harus kita jauhi, bagaimana cara kita menyelesaikannya, mudah-mudahan hatinya selamat semua, qalbun salim. Itu yang kita harapkan, ya. Amin ya robbal alamin. Ini demikian ya, mudah-mudahan nih 3 pasal ini bisa menambah wawasan kita, bisa menjadi cara kita bagaimana mengelola batin hati kita supaya kita terjauh dari godaan-godaan setan, ya, hati kita bisa nyaman, tentram, dan yang terpenting adalah bagaimana hati kita dalam setiap keadaan apapun selalu zikrullah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah 3 pasal saja ya hari ini. Baik, saya buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya. Saya mau nanya masalah Umar sama setan, Pak. Umar sama setan. Kalau Umar katanya setan takut. Padahal kan setan itu enggak kelihatan begitu. Itu kan Pak ya. Kok setan bisa takut? Apakah bisa dikatakan Umar ini sebagai Hercules? Preman ini sebagai preman itu takut, preman semua di Indonesia sama Hercules. Itu boleh nggak kita jawabannya begitu ketika gitu? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Ini masalah pemakzulan, Pak. Adam ini orang baru ya. Setan kan mau sujud, malaikat juga mau sujud, begitu kan? Apakah bisa? Seperti kayak Mas Gibran. Mas Gibran diangkat sebagai orang nomor 2, Adam diangkat sebagai nomor 2, atasnya saya Allah. Nah ini senior-seniornya marah, Pak. Boleh dikatakan gitu. Maka saya berani mengatakan ini kan hati orang ini. Udah apa orang mana mau katakan yang benar, walaupun itu pahit berat untuk dikatakan. Yang katakan apa? Iya. Sudah. Begini, yang disampaikan oleh Pak Teman itu kias, mencontohkan, boleh enggak gitu. Kadang mencontohkan sesuatu itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, yang boleh itu kalau ada manfaatnya, yang baik. Yang tidak boleh kalau tidak bermanfaat. Saya contohkan begitu. Ini saya contohkan. Yang boleh begini. Di dalam hukum fikih, kewajiban zakat itu di binatang ternak itu hanya 2 dalam aturan hukum fikih. Kalau enggak sapi, yaitu kambing. Ayam boleh enggak dipakai untuk kurban? Saya mau tanya. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena memang aturannya demikian. Ini kiasnya. Sekarang di masyarakat kita sapi itu jarang dulu. Yang ada kerbau. Kita punya kerbau. Boleh enggak saya berkurban dengan kerbau dikiaskan dengan sapi? Boleh enggak, Pak? Boleh kan? Boleh. Enggak apa-apa.
Kenapa? Karena dalam satu daerah itu bisa jadi itu berlainan. Ada yang dengan sapi, ada yang dengan kurban, ada dengan kerbau. Itu kias yang boleh kemanfaatan. Sekarang saya kasih tahu. Ada dua orang, ini beda lagi, kias yang nggak boleh. Ada dua orang, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, ya. Kemudian dia ini contoh ya, contoh yang hanya contoh saja, jangan diikuti contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kias. Laki perempuan berzina, melakukan perzinahan. Begitu ditanya, laki-laki, kamu kenapa berzina? Ya karena saya ikhlas, saya suka. Perempuan, saya suka. Kalau suka sama suka kan ikhlas, boleh. Saya mau tanya, kias yang begitu boleh nggak? Ya nggak boleh, karena ada hukum di atas itu, gitu ya. Jadi artinya ketika kita mengkiaskan sesuatu, kita lihat tuh, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau yang tadi dikiaskan itu secara hukum umpamanya, yaitu terlalu jauh kalau saya tidak mengkiaskan gitu. Cuma yang saya mau ambil saya mau jawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Emma dalam pertanyaan awal itu yang disampaikan bahwa memang dari dulunya ya Adam dan kita, iblis semua, kita cucu Nabi Adam, yaitu bermusuhan. Sampai sekarang juga bermusuhan, sampai hari kiamat bermusuhan. Nah, kemudian kalau masalah Umar tadi yang kenapa takut sama Allah, umpamanya setan takut, kan setan abstrak, kan nggak kelihatan. Kok Umar bisa ngelihat? Awas Pak, hati-hati Pak. Ada orang yang diberi ilmu oleh Allah yang bisa melihat segala sesuatu yang abstrak. Nabi Khidir, dia bisa melihat sesuatu yang belum terjadi Pak. Ketika Nabi Musa berguru, pengen minta nuntut ilmu kepada Nabi Khidir, nggak sanggup itu. Kenapa? Karena Nabi Khidir udah diberi mukasyafah, terbuka sesuatu yang belum terjadi. Dia bisa terjadi, dia bisa tahu apa yang akan terjadi. Rasulullah itu mukasyafah. Rasulullah itu bisa melihat apa yang terjadi di kuburan, di dalamnya ada orang disiksa, dia bisa tahu. Kenapa? Karena terbuka. Kalau kita kan tertutup tuh. Yang ilmu-ilmu yang begitu kan tertutup. Tapi kalau orang-orang soleh udah ada yang terbuka. Tapi orang yang terbuka itu ada yang diilhami oleh agama, oleh malaikat, ada yang dari setan. Setan juga bisa membuka. Makanya kalau ke dukun kita, tapi yang ini kata orang ya, bukan saya kata dukun. Begitu datang udah tahu dia, Bapak ini mau apa, Pak? Kata-kata gitu katanya. Kenapa? Karena ada yang bisikin setan. Yang bisikin setan. Tapi ada juga ulama yang tahu tentang kita. Ulama dia. Ya berarti malaikat. Jadi ada dua yang selalu bisikin kita itu. Nah, jadi begitu kan. Ada ilmu orang-orang yang sudah diberi ilmu oleh Allah, terbuka mata batinnya sehingga dia bisa melihat. Umar bin Khattab bisa melihat setan. Setan bisa melihat dia. Rasulullah sama begitu. Gitu. Banyak orang, tapi enggak semua orang. Ya, kenapa dalam perjalanan di laut ya, kemudian ketika Nabi Khidir sama Musa bertemu dengan seorang, dihancurkan, dibolongin apa kapalnya, karena dia tahu di depan ada perampok. Siapa yang tahu? Kecuali orang-orang yang dikasih ilmu yang disebut dengan mukasyafah, sudah terbuka mata batinnya. Gitu. Kalau kita kan tertutup ya, tertutup. Kalau mata batin terbuka itu bisa menembus pandangannya ke dalam. Sekarang yang kecil-kecil aja, Pak, yang dikit-dikit aja, kita dikasih ilmu mukasyafah itu, Bapak ngelihat orang yang lagi senang sama kita, sama orang yang lagi marah sama kita, kelihatan nggak? Kelihatan, betul nggak? Orang lagi banyak uang, lagi senang dia, sama orang yang lagi nggak punya uang, kelihatan nggak? Orang yang lagi nggak punya masalah sama orang yang lagi punya masalah, kelihatan nggak? Tuh, mata batin kita yang kecil-kecil bisa terbuka saja. Nah, kalau Allah sudah berikan mata batin yang luas, dia bisa terbuka semuanya, bisa mengetahui sebelum segala sesuatu itu terjadi, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ngaji deh terus, ngaji, mudah-mudahan mata batinnya makin bersih. Akhirnya nggak ada kerikil, bersih, jernih. Kalau sudah jernih, ya sudah terpancar jiwanya, sudah kejernihan, bisa mukasyafah, gitu. Ya, dulu kita
Siapa sangka waktu hidupnya, wah, Gus Dur tuh nyeleneh kan omongan kata-katanya ya. Assalamualaikum diganti mau selamat pagi. Nyeleneh kan. Saya santri saya dari Tebuyang, santrinya saya, gimana kiainya berbicaranya berbeda gitu dari kebanyakan. Ilmunya ternyata kita belum sampai ilmu kita. Ternyata luar biasa gitu, mulianya. Sekarang Bapak kalau dulu ke pondok saya itu di Tebu Ireng itu kita biasa-biasa saja. Sekarang mau ke sana Pak, waduh setiap hari orang juarain loh. Jadi ini tempat penjaraannya. Ke sana gitu. Kalau ini. Jadi begitu akhirnya ya memang begitu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang punya memahami indra keenam sudah mukasafah itu berbeda kadang-kadang. Kita lihatnya itu kadang-kadang seperti orang biasa, semacam orang-orang yang inilah tapi beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa menilai orang dari luarnya. Ya. Saya rasa demikian Pak Herman ya. Baik. Ada lagi satu lagi? Cukup? Nah, silakan Pak. Wah. Istiqomah itu dalam ibadah itu lebih utama daripada kalau dan apa. Itu maksudnya saja. Iya. Begini. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Sesungguhnya katanya orang-orang yang sudah beriman dan istiqomah di jalannya, Allah nanti tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan menurunkan bagi dia atau malaikat yang menjaga dia. Supaya dia tidak sedih, supaya dia tidak bimbang, tidak ragu dalam kehidupan ini, dibimbing oleh malaikat bagi orang-orang yang beriman dan istiqomah. Nah, istiqomah ini di dalam kaitannya ibadah-ibadah yang berbentuk real. Sholat terus, jamaah, haji terus, sedekah terus. Nah, ini namanya istiqomah, konsisten, gitu. Enggak sesuai dengan kondisi. Lagi susah ke masjid, lagi seneng lupa masjid. Nah, itu enggak istiqomah, dia tetap. Jadi istiqomah itu kajiannya lebih dekat kepada pelaksanaan secara konstan, secara real. Sedangkan yang tadi karomah, apa satu lagi? Mukasafah itu secara batin. Beda ya. Jadi istiqomah dalam pelaksanaan ritual-ritual ibadah secara real. Tuh. Ada orang, ada nggak ada orang ya tetap saja dia. Ya, terus jadi orang baik. Jangan ada orang jadi orang baik, nggak ada orang nggak jadi baik. Nah itu namanya nggak istiqomah. Jadi pelaksanaan secara real itu istiqomah. Tapi kalau mukasyafah, karomah itu adalah pemberian Allah yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang bersifat batin. Kita nggak tahu nih. Ya umpamanya ada orang banyak yang kenal nggak tahu siapa dia wali Allah. Karena nggak ada yang tahu kecuali wali itu hanya tahu kecuali wali sendiri. Nah, wali itu orang yang diberi karomah oleh Allah, bersifat batin, tidak bisa dicerna oleh mata kita. Tapi kalau istiqomah bisa tercerna karena dia perbuatan real. Kelihatan tuh istiqomah. Jadi beda ya. Makanya kita itu bagusnya real, istiqomah di dalam pelaksanaan ibadah real, istiqomah. Batinnya itu sudah ada mukasafah, karomah, tapi itu hanya pemberian Allah kepada orang-orang yang dekat dengannya. Enggak semua orang bisa. Gitu. Nah, dua-duanya harus bagus. Istiqomahnya lahirnya bagus, dalamnya pun sudah bagus. Gitu. Mudah-mudahan ibadah-ibadah real kita itu yang bentuk yang sehari-hari itu berpengaruh kepada batin. Yang tidak boleh ibadah-ibadah ritual kita yang kita kelihatannya secara mata istiqomah tapi enggak berpengaruh kepada batin. Itu yang nilainya kurang gitu ya. Bagus tapi nilainya kurang, harus ditingkatin. Yang bagus adalah luarnya bagus, dalamnya bagus. Wallahu a'lam bishawab. Dah segitu aja. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala saribadillahi salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama akhiri kali ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.